Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Ronuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang manuver Nasdem yang safari ke partai politik, dan ini juga bisa mengindikasikan bahwasanya peluang koalisi terbuka dan bisa juga Golkar itu tinggalkan KIP dan bisa merapat ke koalisi perubahan. Ini sesuai dilansir oleh populis.id. Partai Golkar berpeluang tinggalkan KIP merapat ke koalisi perubahan usung Anies. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Populis Jakarta, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasyah menilai Partai Golkar berpeluang merapat ke koalisi perubahan. Deddy mengatakan ini karena koalisi perubahan dinilai lebih siap karena telah mendeklarasikan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden capres. Situasi saat ini, jika ada pergeseran mitra koalisi, lebih mungkin Golkar yang merapat ke Nasdem. Bukan soal Nasdem lebih kecil porsi kuasanya dibanding Golkar, tetapi karena faktor Nasdem lebih siap hadapi Pilpres, ujar Deddy dikutip dari Republika Jumat. Deddy menjelaskan hal ini karena Golkar dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum memiliki kandidat kuat untuk Pilpres 2024 mendatang. Sosok Erlangga Hartarto yang paling menonjol di koalisi tersebut juga belum memiliki elektabilitas dan penerimaan publik tinggi, sehingga cukup rasional jika KIB pada dasarnya hanya memiliki skema cawapres, sementara Nasdem dan Koalisi Perubahan sudah memiliki capres Anies Baswedan dan potensial dan elektabilitas yang dimiliki, ujarnya. Kedua, Deddy menilai Nasdem dan Golkar sudah cukup untuk mengajukan kontestan di Pilpres, karena akan jauh lebih baik jika perubahan tetap utuh dan diperkuat Golkar. Keuntungan koalisi perubahan jika mendapat dukungan Golkar ini bisa mengancam dominasi PDIP. Golkar jauh lebih mungkin mendominasi pemilu jika dengan Nasdem daripada sendirian dengan KIP atau bahkan jika bergeser dengan PDIP, ujarnya. Namun demikian, jika Golkar bergabung dengan koalisi perubahan, maka dilema dalam penentuan cawapres, mengingat Partai Demokrat yang lebih dahulu melakukan penjajakan. Memang dilema jika Golkar menawarkan cawapres karena Demokrat yang lebih dahulu menjalin hubungan dengan Nasdem miliki AHY yang dari sisi kesiapan cawapres lebih mumpuni dari Erlangga. Elektabilitas AHY masuk nominasi nasional, ujarnya. Tetapi politik itu dinamis, semua bisa saja terjadi, tambahnya. Sementara jika Golkar meninggalkan KIB, maka P3 lebih berpeluang merapat PDIP, sedangkan PAN lebih condong merapat bersama Gerindra. PAN sendiri tidak memiliki banyak sejarah dengan PDIP, sehingga dimungkinkan akan menghindari koalisi dengan PDIP. Mereka bisa ke Gerindra, tetapi P3 punya hubungan panjang dengan PDIP, sehingga jika KIB kandas, peluang P3 bisa ke PDIP, ujarnya. Pendapat berbeda diutarakan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ia menilai kecil kemungkinan jika Golkar yang kemudian bergabung dengan koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Nasdem akan berkoalisi dengan KIB sangat mungkin, tapi kalau KIB berkoalisi dengan koalisi Nasdem tidak mungkin, ujar Adi dikutip dari Republika Kamis. Adi menyampaikan alasan yang mendasari Partai Golkar, PAN, dan P3 yang tidak akan bergabung dengan koalisi perubahan jika tetap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden capres. Ini karena ketiga partai ini dinilai solid mengawal pemerintahan Jokowi hingga selesai. Selama Nasdem mengotot mencapreskan Anies, selama itu juga partai-partai politik koalisi pemerintahan yang saat ini tegak lurus ke Jokowi ini tidak akan bergabung dengan Nasdem dan berkoalisi dengan Jokowi, ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena itu Adi menilai tak bisa langsung diasumsikan jika Golkar dan Nasdem akan berkoalisi jika hanya merujuk pada pernyataan Surya Paloh jika kedua partai sama-sama nyaman. Itu tidak bisa dispekulasikan bahwa Anies akan berpasangan dengan Erlangga Hartarto. Saya kira itu tidak mungkin karena
iman politik Golkar tidak masuk ke Anies, iman politik P3 dan PAN itu tidak mau dengan Anies Baswedan, di situ kuncinya, ujarnya. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Indonesia Political Opinion. Deddy Kurniasa menilai Partai Golkar bisa saja berpeluang merapat ke koalisi perubahan. Jadi memang kalau kita melihat batas waktu pendaftaran yang 19 Oktober 2023, maka ini kurang lebih, meskipun masih lama, waktu itu sudah sangat mepet, mengingat konstelasi politik dengan berbagai momentum dan kejadian itu tidak akan terasa hingga nanti pendaftaran baca pres di 2023 nanti. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Deddy Kurniasa wajar-wajar saja ya, ketika pragmatisme partai itu didahulukan daripada mendahulukan kepentingan yang lain, misalnya untuk lebih fokus cenderung kepada mengurusi urusan rakyat yang saat ini terbelit dengan masalah ekonomi, maka preferensi untuk lebih mendahulukan urusan partai dan keberlangsungan partai. Dan tentu saja partai itu bagaimana besar dengan perolehan suara yang signifikan di Pilpres 2024, maka itu akan lebih menjadi preferensi utama ya, prioritas daripada yang lain. Maka kemungkinan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pengamat ya, yaitu memang rasional ya, karena satu hal ya, sudah ada kepastian koalisi perubahan ya, satu-satunya yang fix untuk bisa maju dalam kontestasi Pilpres ya. Tetapi kalau semuanya memang belum siap. Nah, hanya cuma satu ya yang baru secara resmi ya mengumumkan baca pres, yaitu koalisi perubahan, dan ini kemungkinan akan menjadi alasan yang logis bagi partai-partai kemungkinan ke depan dengan adanya safari politik Surya Paloh dengan kunjungan ke berbagai partai. Ini juga akan menarik simpati, terutama juga ketertarikan partai yang lain untuk merubah posisi mereka yang saat ini, misalnya Golkar masih berkubang terkait masalah baca pres yang kita ketahui hingga saat ini belum ada kepastian bagi koalisi Indonesia Bersatu yang belum ada baca pres yang dimajukan. Nah, kalau kita melihat potensi yang dimajukan memang ada ya, misalnya Airlangga Hartarto, tetapi kita ketahui dalam pencapresan tujuan utama dari koalisi ya tentu saja bagaimana memenangkan kontestasi. Nah, saat ini antara KIP yang berpotensi dinaikkan menjadi baca pres dari kader partai koalisi KIP ya Airlangga gitu ya. Kalau kita memaksakan Ganjar Pranowo ya, nanti kena sentil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ya, yang pada pertemuan ketika HUT PDIP yang ke-50 sudah menyentil ya, partai yang mencapreskan baca pres di luar kadernya. Jadi memang Airlangga satu-satunya yang berpeluang kalau benar-benar dipaksakan baca pres itu untuk segera diumumkan untuk koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Airlangga. Tetapi masalahnya elektabilitas Airlangga tentu jauh ya di bawah Anies Baswedan. Dan kalau ini dipaksakan, tentu saja ini akan menjadi pertarungan yang sangat mudah bagi Anies dalam kontestasi Pilpres, di mana Anies sudah melakukan safari berbagai daerah dan sambutannya antusias, dan tentu saja itu akan menaikkan elektabilitasnya. Nah, memang Anies tidak bisa disangsikan lagi, elektabilitas moncer, kemudian di mana-mana ketika melakukan safari penerimanya sangat antusias ya, bahkan di satu
tempat safari politiknya di Sulawesi itu ya, Makassar, bahkan sampai ada branding mobil ya, ratusan mobil dengan branding nama Anies. Itu satu mobil berapa itu dikalikan. Artinya memang belum dari penerima belum dukungan dari grassroots partai yang ada di Senayan ya, misalnya P3 dengan grassrootsnya di bawah itu Front Ka'bah Membangun ya. Jadi elitnya mendukung masuk koalisi Indonesia Bersatu ya, koalisi Istana. Di satu sisi Forum Ka'bah Membangun justru berpikir ya untuk ke depan P3 ini untuk supaya survive di parlemen atau di Senayan, satu-satunya yaitu dengan dukungan kepada Anies ya, dengan mendeklarasikan Forum Ka'bah Membangun ya, mendeklarasikan Anies sebagai baca pres ya. Pun juga untuk PAN, grassrootsnya juga dukungannya di mana elitnya masih masuk KIP ya, tetapi grassrootsnya sudah juga sama mendukung Anies sebagai baca pres. Nah ini tentu saja sudah bisa dinilai ya, antara elektabilitas Anies yang moncer dengan Airlangga yang masih merangkak ke atas, maka dipastikan ketika Surya Paloh itu melakukan kunjungan ya untuk balasan kunjungan, tetapi ini juga dimaknai sebagai sinyal ajakan untuk Golkar untuk sebagai pragmatisme partai ya, sebagai untuk merengkuh suara signifikan ya, yaitu kotel efek atau efek ekor jas dengan gabung dengan koalisi perubahan dengan mendukung Anies Baswedan. Jadi tawaran-tawaran itu ya memang belum ada keputusan yang pasti ya, karena ini terkait juga KIP yang dalam tanda kutip menunggu keputusan dari istana ya, karena partai koalisi Indonesia Bersatu semua partainya masih merupakan satu lingkaran koalisi istana, dan kita ketahui penentuan baca pres ini ya tidak main-main ya, karena modalnya besar dan politik demokrasi itu sangat mahal, maka mereka juga akan berpikir-pikir kalau hanya mengajukan calon nama ya, tetapi hanya sekedar nama yang nantinya sudah pasti akan mudah untuk dikalahkan, apalagi berhadapan dengan Anies yang notabene elektabilitas tinggi ya. Dan kalau kita melihat konsistensi survei, maka Anies ya satu-satunya yang bisa menyaingi ya cuma Ganjar gitu ya. Nah, tetapi kita ketahui Ganjar hingga saat ini belum ada kepastian ya, apakah nanti benar-benar the last minute akan dideklarasikan oleh PDIP, ataupun PDIP justru berbalik, ingin lebih mempercayakan Prasukarno, yaitu memajukan Puan berdampingan dengan Prabowo ya, Prabowo sebagai baca pres, Puan sebagai bacawa pres, yang akhirnya nanti akan menjadikan peluang Ganjar itu justru dicalonkan oleh KIP ya. Jadi ini memang masih dinamis ya, tetapi yang kalau kita melihat pragmatisme partai yang sifatnya instan ya, saat ini yang bisa dilirik yaitu koalisi perubahan dengan Anies yang sudah fix sudah dideklarasikan, sudah ada partai pendukung. Yang dikhawatirkan tentu saja bagaimana kalau dukungan Anies ini akan semakin besar, termasuk juga Golkar yang nantinya ya berpikir tentang perolehan suara, maka bisa jadi partai-partai yang sudah bergabung dengan koalisi itu ya, koalisi Indonesia Bersatu termasuk Golkar, bisa jadi lari ke koalisi perubahan untuk mendapatkan kepastian di Pilpres 2024. Nah, tinggal P3 dan PAN yang kemudian masing-masing mempunyai kecenderungan ya, P3 ya, kemudian ya, yang kemungkinan kecenderungannya akan gabung dengan PDIP, PAN gabung dengan Gerindra. Jadi masih sifatnya dinamis, dan kemungkinan pragmatisme partai ini yang lebih mendorong ya partai itu
untuk segera menyelamatkan ya kapal ya kapal mereka di Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.